Biasa niki acara-acara infotainment, acara-acara napa niku talk show. Niku obrolane ngoten niku. Nyuwun ngapunten. ILC. ILC napa niku? Indonesia Layar Club niku. Niku Masya Allah. Kalau kita mau mengakui yang diomongkan tentang keburukan orang semua, sangat jarang. Ya, kalau ketika membahas tentang yang bagus nggak masalah. Tapi ketika sudah menjelek-jelekan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, maka tutup telinga, ganti mawon. Delok sinetron yo pakaiane ngono kae. Tukaran mawon. Terus apa iki? Delok YouTube Pak Wahab mawon. Lan apa sinetron nggih ngoten. Terus acara-acara talk show nggih ngoten niku. Infotainment apalagi. Yang paling asik niku ya. Ngerumpi. Nek ngono acara TV malah ditinggal sedaya, guys. Mboten napa-napa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama khuliqat mongko mung wae diciptakne. Mongko mung wae didadekne apa uzun kuping laka kanggo sira litasma'a supaya ngrungokne sira. Biha kelawan kuping, kelawan nganggo kuping ngrungokne kalam Allah taala ing kalame Allah taala. Sekarang setelah dibatasi oleh Imam Al-Ghazali sejauh mana kita menjaga telinga kita, kemudian diingatkan oleh beliau bahwa telinga kita diciptakan supaya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalam-kalam Allah. Ayat Allah, kalam Allah itu tidak hanya dalam Al-Quran. Artinya semua hal yang berkaitan dengan makhluk Allah yang kemudian kita arahkan kepada Allah karena ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah, maka pada dasarnya itu masuk dalam wilayah mendengarkan kalam-kalam atau ayat-ayat Allah. Meskipun tidak diungkap di sini akan tetapi sangat bagus. Pelajaran-pelajaran nuwun sewu, TV napa? Ilmiah niku kan wonten nggih acara TV ingkang menceritakan tentang semut. Selama itu memang mengajak kita kembali kepada Allah, maka mendengarkan yang semacam itu termasuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Nomor 1. Kemudian misalnya mendengarkan hadis. Meskipun hadis ini tidak wonten mriki wonten wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan ngrungokne sunnahe Kanjeng Nabi. Sunnahe Rasulullah. Mendengarkan tuntunan-tuntunan Rasulullah pada dasarnya sama juga dengan mendengarkan kalam-kalam Allah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu hakikatnya merupakan terjemahan dari Al-Quran. Kalau dibahasa sederhanakan, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah itu Quran, maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu hakikatnya adalah terjemahan dari kalam-kalam Allah. Dalam banyak hal, dalam banyak hadis Rasulullah menyampaikan bahwa beliau melakukan itu bukan karena keinginan sendiri. Beliau mengucapkan itu bukan tuntunan sendiri. Sedangkan di Al-Quran menyebutkan wama yang tiqu anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu yang didorong dari hawa nafsunya sendiri, keinginan Rasulullah sendiri, tidak. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan terjemahan dari Al-Quran. Kemudian hadis ini ketika merupakan terjemahan Al-Quran disampaikan kepada generasi berikutnya oleh para sahabat, maka penjelasan sahabat tentang hadis itu merupakan terjemahan dari Al-Quran dan hadis. Karena itu kemudian di kalimat berikutnya Imam Ghazali menyampaikan wa hikmata auliyaihi,
lan ngrungokne kalam-kalam hikmah, kalam-kalam bijaksana saking pira-pira kekasih Gusti Allah. Kemudian kita gunakan untuk mendengarkan kalam-kalam hikmah. Napa teng medsos ingkang wonten meme-meme, kalimat-kalimat singkat, kultum-kultum yang memang itu mengajak kepada pola kebijakan, kebijaksanaan, hikmah, maka itu layak didengarkan. Dan dalam konsep ini ungzur maqola wala tangzur maqola dalam konsep ini berlaku. Namun kalau saya sekarang sudah mulai, karena realita politik, realita keilmuan yang berjalan di kehidupan kita seperti ini, maka saya pribadi niki disalahne mboten napa-napa. Saya pribadi sekarang lebih memilih ungzur mangkola wangzur makola. Kalau dulu yang berlaku dari ulama-ulama terdahulu adalah lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Dulu kan seperti itu. Kenapa? Selama kalimat-kalimatnya bagus, siapapun yang bicara itu selama membawa kepada kita untuk kebaikan, membawa kita kepada kebaikan, maka ikuti itu. Zaman dahulu memang ya. Tapi zaman sekarang, karena sangat banyak orang yang dalam menyampaikan kajian-kajian materi-materi keilmuan itu mempunyai maksud-maksud tertentu, maka menurut saya sekarang ini perlu direvisi itu. Sekarang ungzur mangkola wangzur makola sekarang. Lihat siapa yang bicara dan perhatikan apa yang dibicarakan. Kudu didelok sakniki. Karena banyak nuwun sewu video-video yang sekarang ini dipotong sepotong-sepotong, kita memperhatikannya bagus. Sedikit bagus, sedikit bagus, sedikit bagus. Tapi nanti ketika kita sudah tertarik dengan pematerinya, kita sudah tertarik dengan yang menyampaikan, maka seakan-akan di benak kita semua kata-katanya menjadi bagus. Akhirnya secara tidak sadar kita diseret sedikit untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sekarang sangat banyak orientasi politik, perjalanan politik, tapi berbaju agama. Sekarang sangat banyak orientasi personal, kepentingan personal, berbaju agama. Zaman sakniki ngoten niku, maka harus hati-hati. Sekarang ungzur mangkola, wangzur makola. Cara kula sakniki ngoten niku, diseneni yo ben ngrubah dalil. Tapi kenyataan memang seperti itu. Kita harus waspada zaman sekarang ini. Harus betul-betul hati-hati mendengarkan kajian-kajian dan keilmuan-keilmuan yang tersebar di medsos. Kecuali jenengan tahu betul siapa yang berbicara dan tahu betul akhlak, perilaku, keilmuan yang berbicara, maka abaikan siapa yang bicara, seperti apa yang bicara, tapi ikuti yang dibicarakan. Itu berlaku. Misalnya nuwun sewu, ngajinipun Kyai Jamal. Sudah jelas. Beliau seperti apa jelas. Pengajian dari Habib Lutfi misalnya. Sudah tidak perlu dipikir lagi. Selama itu betul-betul Habib Lutfi, gak usah diangen-angen siapa orang yang bicara. Tapi kalau ustadz-ustadz muda sekarang ini hati-hati. Digoleki dhisik iki wong seperti apa basicnya. Nyuwun ngapunten, tanpa maksud menyalahkan, membuka sedikit, saya menyebut merek mawon mboten napa-napa. Misalnya yang agak viral belakangan, Evi sinten? Ustadz Evi sinten niku? Evi Effendi. Mungkin sebagian kalimatnya bagus. Tapi hati-hati, perhatikan arah
penyampainya. Karena nuwun sewu, keilmuannya sangat terbatas. Keilmuan beliau itu masih sangat terbatas. Ketika sudah mulai mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan teori ulama-ulama kita, maka abaikan. Jangan dihiraukan itu, jangan diperhatikan itu. Jadi ungzur mangkola wangzur maqola sekarang. Lihat siapa yang bicara dan perhatikan apa yang dibicarakan. Zaman sakniki ngoten niku. Niki penggunaan telinga yang sebenarnya yang pertama mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Allah, kalam-kalam hikmah dari para aulia. Artinya apa? Untuk mencari ilmu. Intinya ngoten. Telinga kita gunakan untuk mencari ilmu. Tapi juga sekarang harus waspada zaman akhir. Watatawassola. Iki shot napa sin? Shot. Watatawassola lan gawe tumeka sira. Bistifadatil ilmi, kelawan golek faedah rupa ilmu. Biha kelawan nganggo kuping, nganggo uzun ilal mulki. Gawe tumeka ilal mulki maring kraton al muqimi kang langgeng wan naimi lan kenikmatan ada imi kang langgeng fi jiwari rabbil alamin ing dalem tetanggan maring pangerane alam kabeh. Kemudian setelah fungsi utama telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mirengne murotalan, mirengne ngaji-ngaji, kalam-kalam ulama dari Rasul, dari kalam-kalam aulia. Kemudian yang kedua, telinga kita fungsi utama diciptakan untuk menjadi alat kita mencari ilmu. Yang ilmu itu alat mencari ilmu, yang ilmu itu menjadi sarana untuk menggapai akhirat. Jadi fungsi telinga kita mencari ilmu, yang dengan ilmu itu bisa kita gunakan untuk menggapai akhirat. Meskipun awalnya ilmu duniawi. Misalnya ilmu matematika. Tapi ketika ilmu matematika ini kita gunakan sebagai alat bekerja untuk mencari rezeki yang halal, maka itu termasuk ilmu yang mengarah ke akhirat. Tidak apa-apa. Tidak dilarang. Bahasa Inggris. Meskipun itu dalam konsep ulama kita tidak disebut ilmu. Kenapa? Itu ilmu fudul dalam konsep ulama, dalam konsep Imam Ghazali. Ilmu yang sifatnya turan. Napa turan? Kelebihan itu malah napa turani bahasa Indonesia ini napa? Sisa. Nah, sisa-sisa. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi itu dalam konsep Imam Ghazali termasuk ilmu fudul. Ilmu yang sifatnya sisa-sisa turan-turan. Sisa waktu kita gunakan untuk itu bagus. Dan itu tidak salah mutlak selama memang kita jadikan sebagai alat untuk mengarah ke akhirat. Jadi sekolah umum buatan salah. Tidak salah. Karena rata-rata sekolah umum, kuliah-kuliah itu targetnya pekerjaan. Jenengan nyekolahane putrane dateng SMK niku targete napa? Mosok golek ilmu ngoten tok. Mustahil kalau bukan pekerjaan. Kuliah-kuliah yang tidak mempelajari kajian keilmuan keagamaan, targetnya apa? Titel, ngenek titel, kerja. Kita harus mengakui itu. Tapi senyampang keilmuan itu, titel itu, pekerjaan itu mengarah untuk mencari rezeki yang halal, sah. Dan itu termasuk ibadah. Kalau murni, tapi masalahnya kan saya dikit pengen sugih. Yang jadi masalah kan rata-rata ingin bekerja supaya bisa kaya. Maka itu baru menjadi masalah. Ataupun itu tidak salah, yang penting kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah menjaga niat. Sekolah monggo, sekolah SMK, kuliah untuk di administrasi misalnya, di akuntansi misalnya, silahkan. Di setan untuk bekerja silahkan. Tapi tata niat.
Niatnya bukan sekedar untuk mencari kekayaan, tapi biar bisa bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Maka saat itu, dalam kondisi itu termasuk tercatat sebagai ibadah. Dan itu mengarah ke akhirat. Fa idza asghaita mongko nalikane ngrungokne nengklengne sira, nengklengne seperti yang saya jelaskan kemarin, nengklengne niku mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Dados nengklengne niku ngrungokne sing tuwenanan. Biha kelawan nganggo kuping. Ila syai'in maring suwiji-wiji minal makarihi saking pira-pira perkara kang disengiti sara mongko dadi ma apa barang kana kang ana apa malaka iku kanggo sira dadi alaika iku ngeten mawon laka iku manfaat kanggo sira alaika iku melarat utawa ngrugekne ing atase sira. Kalau kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak disukai dalam kacamata syariat, maka mestinya telinga kita yang semestinya mendengarkan itu mendapat kemanfaatan, sebaliknya saat mendengarkan itu berbalik menjadi sesuatu yang merugikan. Bingung mboten istilah niki? Seharusnya telinga kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia atau mengarah ke akhirat. Tapi ketika kita menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh syariat, oleh agama, maka mestinya dengan mendengar itu mendapatkan kemanfaatan. Saat kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak disukai, berbalik arah menjadi sesuatu yang merugikan kita di akhirat. Kalian nuwun sewu. Begini. Semua yang kita lakukan ini insya Allah pernah saya ungkapkan juga. Semua yang kita lakukan ini akan terus berdampak yang dampaknya berantai. Tidak akan pernah terputus dari kita kecil sampai ke dewasa, sampai ke tua nanti, apa yang kita lakukan saat ini, detik ini, akan terus mempunyai imbas, mempunyai implikasi efek yang berantai. Artinya gini, mungkin saat ini ketika kita mendapatkan kemanfaatan, ini karena efek yang kita dengarkan 10 tahun yang lalu. Mungkin efek dari yang kita dengarkan 20 tahun yang lalu. Sebaliknya, apa yang kita dengarkan hari ini mungkin akan berimbas positif ketika niatnya positif 10 tahun yang akan datang. Mungkin akan berimbas 20 tahun yang akan datang. Mungkin bisa 50 tahun yang akan datang. Umpamine sampun cepuh jenengan terus kelingan, wah dhisik tau ngaji nggone Pak Wahab. Unine ngene iki. Kemudian diajarkan kepada anak. Mungkin kan ini artinya semua yang kita lakukan itu menjadi mata rantai siklus yang tidak akan pernah terputus. Ini yang kenapa ini ingin saya sampaikan dengan harapan kita selalu menggunakan telinga, mata, anggota tubuh kita untuk hal-hal yang positif. Sangat akan terus bersambung. Sambungan ini tidak akan pernah terputus sampai ke waktu yang tidak ditentukan, yang tidak bisa diukur. Ini akan terus bersambung. Dados nuwun sewu, kadang tiang niku sering pada saat dia mendapatkan sesuatu yang buruk langsung mencari kambing hitam. Padahal sangat mungkin keburukan yang dia terima itu merupakan efek kata-kata satu sepatah kata yang pernah diucapkan 10 tahun yang lalu. Ini sangat mungkin toh nggih. Maka ini penting kita menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk duniawi dan bermanfaat untuk akhirat. Ini sering kok kita tidak cobi jenengan terus memikirkan
analisa satu peristiwa yang paling pahit, dikaitkan, tapi bukan untuk mencari kambing hitam, dengan mungkin kesalahan-kesalahan kita. Wah, kira-kira kae disembungi, maka kita akan ketemu. Jenengan akan bisa meyakini bahwa apa yang kita rasakan, hal buruk yang kita terima saat ini, yang kita rasakan saat ini, merupakan imbas kesalahan kita mungkin 5 tahun yang lalu. Seandainya saya tidak begini 5 tahun yang lalu, mungkin saya tidak mengalami ini hari ini. Ini sangat mungkin terjadi seperti itu. Terus Imam Ghazali betul-betul mengajak kita untuk senantiasa menggunakan anggota tubuh kita dalam hari ini, telinga kita ke hal-hal yang positif. Insya Allah positif hari ini akan bermanfaat bagi kita, entah esok hari, entah lusa, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Wangkola balan kewalik ma opo barang kana kang ono opo masa baba fauzika iku dadi sebabe bejomu, dadi kebalik sababa halaki kaing, kebalik sababa halaki kaing iku dadi sebabe rusakmu, iku dadi sebabe rusakmu. Telinga yang mestinya kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu itu bisa menjadi sebab keberuntungan kita, saat kita salah menggunakan, maka telinga ini akan berbalik. Yang kita dengarkan akan berbalik menjadi sesuatu yang menjadi sebab kerugian kita, minimal di akhirat, kalau salah dalam mendengarkan. Sederhana, wonten tiyang rasan-rasan terus melu asik, akhirnya pegel. Yo ya, kayak kok yo tertiba ngono tenan. Kemarahan kita kemudian kita ungkapkan ke orang lain. Maka saat itu dari mendengar hal yang kita tidak sengaja tadi dan mendengarkan menyebabkan kita masuk ke wilayah ngerasani wong liya. Asale gak krungu blas. Oh, guru-guru Pak Wahab. Guru-guru Pak Wahab iki Evi Effendi ngono kae. Cait golek ya terus nyeritakne ojo. Maka ini salah. Artinya muga-muga ngono itu dijaga terus, Allahumma amin. Wa hadza utawi iki kebaliknya sesuatu yang mestinya menguntungkan kita ternyata malah menyebabkan kerugian kita. Ghayatul khusrani iku bangete rugi. Ghayatul khusrani iku bangete rugi. Wala tazunna wonten noni double niki. Ngen kula sing teng kitab setunggal. Wala tazunnanna lan aja nyono temen sira. Aja nyono temen sira annal isma ing saktenane dosa. Yaktasu iku khusus bihi kelawan dosane, khusus sapa ilu wong kang omong. Sapa ilu wong kang ngomong dunal mustami'i ora wong kang ngrungokne. Jangan pernah menyangka bahwa dosanya khusus pada orang yang bicara saja. Sedangkan yang mendengarkan tidak berdosa, jangan berpikir seperti itu. Saat kita mendengar dengan mendengarkan berbeda. Kalimat di sini mustami'. Al-mustami' ini orang yang aktif mendengarkan. Saat kita mendengarkan hal-hal yang dosa, maka kita masuk dalam rangkaian ini. Fafil khobari mongko iku ing dalam hadis. Annal mustami'a utai dawuh annal mustami'a syarikul qaili. Annal mustami'a sak tenane wong kang ngrungokne. Sak tenane wong kang ngrungokne hadis niki syarikul qaili iku sekutune wong kang ngomong. Wahua utawi mustami' ahadul muhtabaini iku salah sijine wong kang rasan-rasan loro. Orang yang mendengarkan itu bersekutu, bersyarikat. Sama dosanya dengan yang berbicara. Baik mendengarkan secara langsung atau secara tidak langsung. Semakin banyak kalimat zikir yang keluar dari mulut kita,
semakin membuktikan bahwa kita ini menghargai ciptaan Allah. Tujuan utama mulut itu membaca ayat-ayat Allah dan berzikir kepada Allah. Paling inti di situ.